Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Ini saya ada di kedai kopi Rasio. Ada di kedai kopi Rasio di daerah mana? Moi, Kelapa Gading. Kayaknya ini salah satu tempat yang menyajikan kopi yang cukup serius di daerah sini. Di sini tuh ada daerah sini ada kopi kenangan, ada apa lagi sih yang kan? Kopi Gazem ya? Hah? Ada kopi Gazem, ada Rosework, tapi nggak tahu punya Rosework atau enggak. Sisa plus work plus kopi. Kalau lihat koleksi kopinya lumayan menarik. Nampaknya kopinya mahal harganya ya. Ini baristanya kayaknya mencoba menjelaskan ke customer tentang kopi seperti apa. Belum dibalas. Kita akan order dulu kopinya by WhatsApp katanya. Bentar ya, kita order kopinya dulu ya. Nah, ordernya mesti by WhatsApp. Setelah lihat menu, saya pesannya maknya ranting pesen hot cappuccino, saya pesen canele. Tapi saya lagi nanya manual brew-nya ada kopi apa sama dirty brownies seperti apa. Kita beli berapa ini? Tebel 20. Oke. Kita akan cek ya. Dijawab ada boleh di bawah menu. Di bawah bar. Kita mesti ke barnya. Nah? Oh, nggak ada di menu. Oh, enggak. Ini menunya nih, menu kopinya. Makanya kalau apa yang manual brew seasonalnya nggak ada tulisannya, jadi kayaknya mesti nanya ke dianya ya. Kita tanya ya. Kopi Geisha, cuman bedanya beda originnya aja, daerahnya. Dia ada Boleh cek dulu ini untuk kopi labelnya. Kalau ini ya yang rekomen mana? rekomen ya. Saya lebih suka rasa kopi yang gimana? Lebih dominan fruity atau floral? Apa aja sih? Apa aja ya? Ya. Mau yang Geisha, cobain Geisha nggak? Kalau Geisha ini dia lebih dominan floral, ada asam-asamnya sedikit. Ini ya guys saya. Gimana? Yang ini guys. Yang mana dong? Ini apa? Ini Kalau Sundesa. ini Ethiopia. Kalau ini dari Colombia. Kenya. Kalau ini semuanya Geisha. Yang bikin beda tuh dari originnya, dari daerahnya aja. Baristanya nih. Kalau lebih dominan Ini Ethiopia ya? gimana? Ya ini Ethiopia. Ini kayaknya Kalau itu Kenya. Dari Kenya. Eka. Mana ya? Kembali lagi ke tadi, kalau misalnya pengen lihat testing notes-nya boleh di sini. Oke. Tapi kalau kopi Geisha ini dia lebih dominan floral gitu. Asam-asamnya juga. Oke.
produce-nya si Marcabel, bla 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 bla. Sub Mandarin jasnya menarik ya. Binnya bin luar semua ya. Aku rekomen deh cobain yang ini geisha dari Costa Rica. Costa Rica. Ya. Oke. Gimana, boleh? Boleh. Tuh. Dicobain. Bikinin yang panas aja, rekomen yang panas. Panas. Biasa. Ini coffee labelnya. Boleh lagi mungkin? Boleh nggak? Boleh ya. Oke. Rasio. Baru pertama kali ke sini, koleksi kopinya dari Sir Kopi Ona, Panama Finca. Tapi kalau Panama sudah pernah nyobain, jadi kayaknya sama lah. Lalu ini kopi yang lumayan mahal juga, si Gardelli, dan saya belum pernah nyobain. Tapi sayangnya dia cuman kayaknya. Kalau ya ada kopi yang belum pernah saya coba, mungkin bisa saya cobain. Ini varietalnya SL6, produsernya ya cus lucu ya. Ini ada Colombia, Citromos tea, lemon tea, bergamot, nectarine. Dia tuh rata-rata ngambil kopinya dari brand-brand luar ya. Dan Manhattan, Sundisa itu saya dapatkan, saya beli di Roswalk. Sundisa, brand enak. Jadi udah pernah juga. Saya dibikinin Costa Rica, Geisha Costa Rica ya? Ya benar. Geisha Costa Rica. Prosesnya itu anaerobik natural prosesnya. Difermentasi di dalam tank tanpa udara, terus baru itu diprosesnya dikeringin. Oh, ini baristanya kayaknya juara ini nih, juara dunia kayaknya. Amin. Semoga. Tapi pengennya ikut kompetisi tingkat nasional dulu. Tingkat nasional tuh apa ya kompetisinya ya? Jadi kalau di industri kopi ini, jadi kita punya kayak ajang lomba gitu kan. Namanya kalau untuk di Indonesia tuh namanya ICE Indonesia Coffee Event. Nah itu banyak cabangnya. Ada lomba barista, ada brewers, ada good spirit, terus juga ada Indonesian Cup Tester, biasanya kayak cupping kayak gitu. Ada juga latte art. Nah jadi kayak kompetisinya banyak banget kan. Airnya pakai air apa ya ini ya? Nah ini kalau untuk di sini nih kita pakai airnya tuh air BWT, jadi base water technology. Oh, oke. Canggih ya. Udah binnya bin non lokal, airnya juga. Gimana Kak? Binnya bin non lokal ya. Kita dia nggak jual bin non. Kopinya ini kebetulan nggak lokal. Semuanya. Ada yang kadang-kadang ada yang lokal, kadang-kadang juga ada yang nggak lokal. Oke. Random katanya. Canggih. Rasio. Berarti dia pakai rasio. Musiknya aja Cigarette After Sex. Keren. Ini kopi-kopi yang nggak mampu saya beli kayaknya. Nggak tahu saya bisa bayar atau nggak beli kopi di sini. Kalau nggak bisa bayar, saya ngutang ke mas-mas baristanya. Gimana guys? Seru ya kopi-kopinya. Buat kalian yang mau mencoba sensasi kopi luar dengan brand-brand luar kayak Gardelli, Manhattan, Ona, Casino, mungkin bisa datang ke mana, ke Rasio ini di daerah Kelapa Gading, Mall Moi, dengan baristanya yang canggih banget. Kakaknya baru pertama kali datang ke Rasio. Saya sih udah sering kesini, saya sering lihat kan mampir
Tapi karena udah bosen di dalam, saya cari kayaknya ada kedai kopi yang lumayan serius gitu di sini. Kemarin saya pikir di seberang sana. Tadi cari-cari ke arah sana. Oh, berarti sebelumnya nggak pernah ke Rasio, ini baru pertama kali. Tapi sering lihat. Oh, sering lihat. Sering lihat sambil lewat gitu. Lewat, Saya ya? pikir di sebelah sana, sisi sebelah sana. Nah, ini pertama kali welcome to Rasio Coffee Breakers. Saya baru pertama kali ke Rasio. Udah lama ya? Gimana Pak? Udah lama ya? Kita kalau untuk Rasio ini udah mau jalan 2 tahun, jadi bukanya pas COVID kemarin. Oke. Sip. Kemarin berbeda kalau sebelumnya saya, ya? Berbeda ya? Kalau boleh hasilnya Gimana? Mau lebih buat ya? Ya, Pak. Lumayan tinggi. Suasananya di dalam sini. Hasilnya nggak mau kayak masih lebih bikin buat kan? Berapa gram? 8 gram ya? Berapa gram? Kalau ini ngebrewnya lagi 2 kan, satu buat kakak yang sana. Jadi kalau yang punya kakak nih yang dari Costa Rica kita pakai 12 gram. Oke. 12 gram. 12 gram itu bukan rasio saya. Bukan mainan rasio saya kalau 12 gram di rumah ya. Saya biasa di 13 minimal, maksimal di 20, maksimal 20. Kecuali kalau menggunakan aeropress bisa 25. Sangat ngirit sekali ya, 12 gram ya. Brew ngirit. Halo, selamat siang. Kayak apa rasanya Costa Rica kira-kira? Ini kategorinya kompetisi apa specialty kopinya? Gimana Pak maksudnya? Kategorinya kopinya specialty apa Kalau kompetisi? untuk kopinya kita specialty coffee. Maksudnya dari konsep kita gitu kita specialty coffee. Nah kalau yang bakal diseduh ini kopinya itu kopi yang spesial, kopi geisha. Kopi geisha. Kita tanya. Di Indonesia ada geisha nggak ya? Oh iya. Dia tuh cuma ada El Colibri Esmeralda. Kayaknya kopinya bisa jadi tiap bulan atau mungkin berbeda ya. Kayaknya dia nggak selalu ada kali ya, seasonal. Menarik sih. Cuman harganya pasti mahal banget dia jual sih ya. Kita lihat harganya berapa. Kita akan memvideokannya aja proses bikinnya biar dapat feelingnya. Bolak-balik aja kameranya. 12 gram agak meragukan ya, 12 gram kalau buat saya. Kayaknya 12 gram tuh membuat kopi jadi cewer-cewer, harusnya rasa kopinya mantap. Lagi bikin 2 langsung. Bikin 2 langsung. Ini kayak komentator nih. Bikin 2 langsung. Si om-om ini kayaknya ngopinya udah banyak. Daerah. Kenapa nggak pakai bin lokal? Pakai bin lokal ya, karena kita lagi nggak ada bin lokal. Kalau kemarin pakai Apa? Gimana Pak? Apa? Kemarin tuh kita lagi pakai yang dari lokal ya, itu Pegasing dari Sumatera. Nah kalau untuk yang filter ya, tapi kalau untuk yang espresso base kita lagi pakai lokal. Kita lagi pakai dari Flores, dari Manggarai. Nah, kalau yang kemarin itu kita lagi pakai kopi Semendo dari Sumatera Selatan. Oke. Kalau untuk manual yang lokal ada, tapi udah lagi habis, lagi sold. Baiklah. Kita tanyakan ya, 12 gram dia main suhu
Akhirnya pakai BWT. Kayaknya lebih suka ini kopi-kopi lokal ya. Enggak, saya apa aja. Apa aja saya. Yang penting kopi. Kalau saya malah lebih suka kopi lokal. Kenapa? Karena kopi lokal tuh sekarang udah enak. Jadi kayak kopi Indonesia tuh udah mendunia. Oh, contohnya apa? Contohnya tuh kayak ada barista kita yang namanya tuh Michael Jasin. Jadi beliau tuh bawa kopi Indonesia tanding di Milan itu masuk semifinal dan pakai kopi Indonesia. Nah jadi kopi Indonesia tuh sekarang kualitasnya udah bagus. Gitu. Jadi harus bangga nih jadi orang Indonesia yang punya kopinya udah internasional. Harganya gimana? Nah kalau untuk harga saya kurang tahu tuh yang dibawa pakai lomba. Tapi kalau untuk harga-harga yang kopi-kopi lokal sekarang, range-nya ada yang sekitar, tergantung coffee shop masing-masing nggak ya? Jadi ada yang sekitaran 80.000 ke atas, ada juga yang Per apa? gimana? Per apa? Per 50 gram ada. Sebenarnya tergantung coffee shop masing-masing. Kalau untuk harga itu kita nggak bisa patokin kan. Ternyata dia lebih suka kopi lokal, tapi dia ngebrunya kopi non lokal. Gimana nih guys? Kakaknya lagi nge-vlog. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, santai. Jarang-jarang nih saya ngopi saya gini ini. Karena kayaknya ini lumayan menarik. Nggak semuanya sih saya gini. Tinggalnya daerah mana? Kakaknya kalau boleh tahu? Saya Sunter. Oh, Sunter. Ya. Dekat. Oh, Sunter. Ketlah. Tiap Jumat saya kesini Oh, iya. nganterin anak saya kursus. Tapi baru mampir ke Rasio baru hari ini. Saya sering lihat kan, sih lihat oh ada rasio. Kalau Kan di sana ada coffee gasm. kopi Jazam. Terus di dalam ada fore diganti sama common ground ya. Nah, common ground di dalam. Kita kalau di sini konsepnya ini lebih experience bar. Experience bar, oke. Ya. Jadi tuh maksudnya experience bar tuh kayak kita pengen tuh kan setiap customer yang datang ke Rasio tuh mereka gak hanya sekedar datang minum enak pulang, tapi kayak mereka minum enak punya cerita baru pulang. Jadi kita bisa saling sharing tuh sama si customernya. Oh, Gitu. wow, canggih Benar. sekali nih. Ya benar kan? Ada beberapa mungkin yang kayak gini ya, kayak di Pasar Baru masalah ada juga. Tapi kayaknya dia spesialis kopi lokal. Saya nggak pernah tahu namanya apa. Tapi kalau saya pribadi tuh jadi barista tuh enaknya tuh salah satunya kayak gini, bisa ngobrol sama customer. Nah, yang kedua tuh bisa minum kopi gratis tiap hari. Jadi barista. Enak guys, jadi barista kayak bisa ngopi tiap hari gratis. Benar. Kacau nih. Jangan ini habis sama dia nih tiap hari nih. Jadi enaknya jadi barista tuh kayak gitu, bisa minum kopi gratis tiap hari. Nah bener nih barista. Objektifnya kacau nih. Ngopi gratis tiap hari. Let's see ya. 12 gram. Yes, kalau yang saya pakai punya kakak ini untuk SOP kita pakai 12 gram. Kenapa 12 gram? Karena itu SOP kita yang pertama. Oh. Karena itu kopi geisha. Nah, karena kopi geisha ini kan lumayan elegan. Mahal ya. Elegan, lumayan mahal. Nampaknya semakin mahal semakin ngirit rasionya. No. 12 gram, pantesan aja banyak yang bilang kopi biasa ngapain bikin espresso. Oh. Ternyata di luaran sini kopi biasa sangat diirit ya menjadi 12 gram per berapa airnya totalnya nantinya? Nanti sekitaran yang saya pakai tuh airnya sekitaran, bentar ya, saya butuh kali dulu nih. Pakai 12 gram, sekitaran airnya itu sekitaran 170, jadi sekitaran 1:14 karena grisesnya yang saya pakai lumayan di course. Nah, suhunya juga lumayan tinggi kan, jadi butuh, saya pengen kopi yang saya ekstrak nanti tuh kayak terekstraksinya tuh maksimal. Jadi Ini kayaknya dia udah bisa ikutan lomba di Milan nih. 170 12 gram ya oke lah.
Jadi saya pengen tuh kopi geisha tuh ekstraksinya maksimal banget kan. Jadi kayak customer bayarnya lumayan, tapi Bayarnya lumayan. nanti kalau nggak maksimal kan gak enak kan. Katanya bayarnya lumayan, kayaknya saya nggak bisa bayar. Oh ini apa si masnya sebelahnya? Kopi Yang apa? sebelahnya itu lagi nyeduh kopinya tuh namanya Don Benji, tapi geisha juga dari Panama. Panama. Akan panjang ya obrolannya. Saya nggak tahu, saya awam banget soal kopi, jadi nggak tahu rasanya geisha kayak gimana. Costa Rica lagi ya. Saya belum pernah nyobain geisha Costa Rica kayak apa. Bedanya apa? Geisha Costa Rica sama Panama sama Kolombia? Gimana sorry kak? Bedanya apa? Geisha Panama, Costa Rica sama Kolombia. Yang pertama itu pasti dari segi rasanya tuh pasti beda, karena kan di setiap daerah kan punya kualitas tanah masing-masing. Terus juga dari prosesnya, nah itu juga yang bikin beda. Makanya setiap proses kan atau setiap daerahnya kalau nyantumin kopi labelnya itu pasti notesnya beda-beda. Nah dari situ, dari originnya, dari kualitas tanah setiap daerahnya, sama dari prosesnya beda, walaupun sama-sama pakai varietasnya geisha. Oke. Siap. Jadi kalau di sini tuh kita jarang banget ngasih yang spesial buat customer. Jadi kita selalu tanya sama customer lebih suka rasanya gimana. Nah lo, ya udah jemput aja. Ya, nanti kesini lagi. Ya, kanan. Thank you kak. Nanti balik lagi. Oh ya balik lagi ya. Oh di atas ada juga. Di atas juga ada kak. Oh. Kalau misalnya pengen kerja kantor gitu di atas enak. Oh iya iya. Oh, oke. Siap siap. Bakalan masuk nggak ya ke lidah saya? Saya biasa tubruk soalnya. Gimana kak? Saya biasa tubruk soalnya. Gak apa-apa dong. Jadi saya nggak tahu Ini nih. kan kembali ke selera masing-masing. Semua kan ketemu ya. sama penikmatnya sendiri. Kopi kembali ke seleranya Robusta, masing-masing. Setuju nih. dengan- Setuju mas ya? Jadi teman-teman jangan memaksakan selera kita ke orang-orang atau selera orang-orang ke kita ya. Karena sekali lagi kopi masalah selera. Jadi kalau si Gayu Gaku ini nggak enak di kita, belum tentu nggak enak di orang lain. Sama halnya dengan Costa Rica Geisha ini. Ini crop tahun berapa ya? Apanya kak? Crop year-nya kapan ya? Untuk tahunnya sebentar ya. Harusnya baru ya? Enggak. Harusnya baru kak, kita jarang banget kayak kita kasih kopi yang udah lama itu jarang banget. Tapi di kopi labelnya ini best before tuh sebelum tanggal 29 bulan 5 2022. Sebenarnya juga sih kalau kopi yang udah lama itu juga pun sebenarnya tergantung cara kita penyimpanannya juga. Kalau walaupun kopinya udah lama tapi kita nyimpannya bagus, contoh kadang-kadang nih kita punya kopi yang lama kita freeze, jadi kita butuhin gitu, jadi sampai tahun depan pun bisa. Gitu. Lebih sama kan? Cara biar nyimpan kopi biar lebih awet. Iya. Oke, silakan. Nah kalau di sini manual brewnya kita selalu serving ini pakai 2 gelas. Tujuannya kita serving pakai 2 gelas tuh setiap gelas ini ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Nah contohnya dari gelas yang keramik dulu. Jadi kalau untuk dari segi aromanya kurang, tapi dia lebih ngejaga suhu tetap stabil. Oke. Kalau untuk gelas yang keramik, Keramiknya impor juga. kalau keramiknya sih kurang tahu.
Nah, sedangkan kalau di gelas kaca untuk kelebihannya dia lebih banyak ke aroma. Jadi kalau untuk gelas kaca tuh kalau kakak sur, kalau kakak filter dia lebih banyak keluarin aroma. Tapi kekurangannya suhunya itu cepat banget tuh. Yang mana suhu Drastis. cepat turun? Kalau yang ini. Ini cepat turun. Jadi setiap gelas ini punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Oke. Tapi kembali lagi ke selera, kakak lebih suka pakai kopi yang mana gitu. Ya. Oke, silakan. Siap. Enjoy ya. Thank Saya you. akan coba cicipin. Semoga cocok. Kan kopi masalah selera ya. Kita cobain yang lucu gelasnya. Mau nyobain? Kita cobain ya. Costa Rica biasa dari rasio dengan nggak tahu roasterinya dari luar kan? Dari mana sih roasterinya? UK ya? Enggak. April Coffee Roaster. April dari yang roasting itu namanya April Coffee Roaster. April Coffee Roaster. Oke. Saya cicipin. Katanya ada bedanya antara menggunakan gelas dan menggunakan keramik. Let's see bedanya apa ya. Oke, mau minum air putih biasa atau ice atau hangat mungkin? Bebas apa aja? Enak yang biasa aja deh. Yang biasa katanya. Enakan yang biasa. Oke. Jadi kalau siapapun datang ke rasio, kalau misalnya duduk di depan bar, kita kasih air. Istimewa. Enggak ya? Thank you. Welcome. Setronya lucu, gelasnya lucu, cocok. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya karena Gimana lebih suka pakai gelas yang mana, Kak? baru kali ini saya nyobain Gesa Costa Rica. Cobain lagi. Katanya sangat ada bedanya banget. Jadi saya pengen tahu sih sejauh apa bedanya karena saya di rumah kadang suka pakai keramik, kadang suka pakai gelas. Saya nggak tahu bedanya yang sangat signifikan. Ini lebih apa? Kalau yang di gelas keramik itu dia lebih menjaga suhu tetap stabil, Menjaga suhu tapi tetap dia stabil. untuk kekurangannya untuk aromanya dia kurang. Aroma ya. Dia lebih menjaga suhu tetap stabil. Karena kan dalam segi kopi kan, dia tuh kopi itu bisa dinikmati tuh waktu 3 elemen tuh kalau saya bilangnya. Jadi waktu saat dia panas, saat dia hangat, sama saat dia dingin. Nah itu punya rasa yang beda-beda. Oh. Nah, sebagai barista tuh gimana sih kita bikin kopi yang bisa tetap konsisten? Maksudnya tuh ketika dia panas enak, ketika dia hangat juga enak, ketika dia dingin juga enak. Kenapa? Karena basic orang Indonesia pasti kalau ngopi ngobrol. Ya. Gitu. Setuju. Tapi kalau kayak gini sih cepet habis ya, nggak keburu dingin udah habis ya. Kita minum kopi. Oke. Buat saya nih lumayan enak, tapi nggak ke floral, tapi lebih ke berat acidity, kayak di range 3,5 acidity-nya. Ini mengingatkan saya akan rasanya biasa apa ya? Kolombia, ya. Jadi Kolombia sama Costa Rica buat saya ternyata look like ya, untuk the whole konsep rasanya. Ini in my sotoy opinion aja. Oke. Tapi kayaknya ini mahal banget, saya nambah mobil, saya tuang semuanya. Ada partner saya, Virgil yang penting ada Tusa, ya, ngopi bareng. Ray katanya ini Gesa Costa Rica, Ray. Si omnya itu yang ngomong. Kamu cobain. Menurut kamu
Gimanakah rasa kopinya? Ini ranting. Kita sama-sama orang awam minum. How? Gimana cerita dong enaknya? Asam, Asam. pahit. Ada pahitnya. Oke. Ada asamnya, ada pahitnya, ada sweetnya. Oh, kata ranting ada asam, ada pahit. Cium aromanya dulu dong. Gimana aromanya? Masih kayak bau bumbu. Masih kayak bumbu. Wow. Sini aku coba ya. Kata ranting ada pahitnya. Hati-hati Ray. Kata ranting ada pahitnya, ada sweetnya, ada asamnya. Saya terakhir seruput ya. Kalau kita bikin statement terakhir seperti apa sebenarnya konklusinya. Lembut, sebenarnya ada hints floral tapi tipis banget, lalu ada ke citrusy atau ke orange, mandarin, ke orange bergamot something lah ya rasanya. Lalu bodinya medium kalau buat saya, dan ini tapi ternyata Costa Rica Gesa bukan sesuatu yang sangat gila banget ketika impresi pertama kali saya mencobain Panama Gesa yang rasanya sadis banget. Costa Rica Gesa, padahal sebenarnya Gesa itu berangkatnya justru dari Costa Rica ya, mungkin si Panama yang bisa mengembangkan Gesa menjadi lebih terkenal dari Costa Rica. Oke, apa Ray? Bisa? Main aman, 12 gram main aman. Saya tapi suka sih, saya setuju dengan konsep ngebrewnya, create rasa yang di 12 gram 170 tapi nggak memberikan cewek-cewek. Jadi ini kategorinya mungkin ini bisa dibilang pertama kalinya saya ngopi di kedai kopi manual brew yang memberikan rasa yang enak banget gitu. Karena kenapa? Karena buat saya kopi-kopi yang dia gunakan jaminannya udah pasti enak. Jadi kalaupun si Costa Rica Gesa ini dia create dengan cara brew bagaimanapun, atau katakan nggak usah pakai brew water gitu ya, pakai nudis, dia akan tetap create rasa yang buat saya sih harusnya tetap enak. Karena sekali lagi teman-teman, kopi itu kalau basicnya udah enak, dia akan tetap memberikan rasa kopi yang enak. Oke? Cuman saya nggak tahu harganya, pasti ini mahal banget ya. Entahlah, let's see ya. Saya dapat harga berapa dari si Costa Rica Gesa ini. Jadi pas kita Nanti nggak mau.
Kita break it dulu. Pilihannya kanelnya, tapi kopinya udah habis. Kopinya sangat sedikit sekali. Kapan-kapan kalau kita lagi kapin datang random sih, kadang-kadang kalau kita kapin ini nggak tahu. Tapi pasti kalau kita kapin kita aja pasti sama yang di depan. Pasti kalau dia ada punya baju juga kan, kita kapin. Boleh dong, boleh, mau dong. Ini airnya air apa ya? Gimana Kak? Ini air apa ya? Itu airnya air filter biasa. Air RO, filternya. RO. Gitu. Ini air RO. Kalau yang dipakai buat mobil tadi tuh kita pakai filternya tuh airnya air BWT based water technology. Jadi kalau untuk di kopi itu dia rasanya lebih jelas, lebih manis. Air BWT. Water Technology. Dari mana ya? Water Technology. Dari mana ya? Nah kalau dari mana detailnya tuh saya kurang tahu tuh, tapi dia teknologi dari Eropa. Teknologi dari Eropa. Oke. Gimana guys? Experience. Experience ngopi di rasio kopi dengan kopi Sultan. Berarti rasio nggak roasting sendiri ya? Kalau untuk kita nggak roasting Pak. Rasio nggak Kita roasting. jualan beats juga tuh. Kalau Bapak mau cobain di situ tuh kita jualan kopi geisha dari Panama, yang bikin beda tuh prosesnya aja. Tapi sambil bikin orderan ya. Jadi dia nggak roasting sendiri. Dia memang pakai kopi-kopi dari luar. Dari luar lah ya. Kita cek ya. April Roastery dari mana ya? Saya cek dulu ya. April Roastery. Dia aja nggak tahu dari mana baristanya. Harusnya tahu lah ya. April Roastery mana ya? Oh ini. Harusnya sih Eropa ya, menurut saya ya. Let's see about. Kita lihat ya. Dia itu Copenhagen. Beli bla 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 ya Eropa lah ya. Dan kita bisa lihat kopi yang tadi saya minum masih ada nggak? Polsel berarti ada di sini. Di sini ada nggak? Costa Rica ini anaerobik apa tadi? Gimana Kak? Anaerobik. Yang tadi kita pilih itu prosesnya anaerobic natural. Jadi proses itu difermented tanpa dimasukin dalam tank, Oh ini tanpa udara. Anaerobik natural tapi nggak ada di sini. Oke, saya udahan ngopinya. Sekarang waktunya membayar. Akan berada di harga berapakah si kopi yang saya minum? Apakah harganya akan mahal atau harganya akan masuk akal atau harganya akan sadis? Let's see ya. Berapa
apa ya kira-kira? Udah nih Kak. Ngopinya udah. Totalnya jadi 220.000. Ada member di sini sebelumnya Pak? Hah? Ada member? Mau join nggak? Nggak usah lah. 220 mau membayar nanti apa? 220. Yuris bukan dia kan? Boleh. Biar 220.000. Namanya Christmas saya mau tinggal. Kayaknya nggak mahal atau ya? Let's see. Berarti kopinya akan mau 2 bulan ke depan belum tentu kopi yang sama. Gimana Kak, sorry? Berarti kopinya nanti kayak 3 bulan ke depan belum tentu ada kopi yang sama. Ya belum tentu. Jadi tentu kita ada. ada kopi ini, mungkin kayak Oke. ini tadi Berarti kan. kopinya akan beda-beda terus ya. Jadi kita suka ganti-ganti gitu, dan customer-nya nggak bosan. Mantap. Siap Kak, makasih banyak Kak. Terima kasih ya. Mana? Apa? Baunya? Kita tolong Pak Eno. Let's go guys. Rasio kopi. Untuk harga saya dapetin cappuccino di 45.000, mini cannelle 10.000, brownies 35.000. Harga Costa Rica Volcan AZ 120.000. Total nongkrong sejam ya. Not yet. Total nongkrong sejam menghabiskan kopi udah di scan, udah habiskan budget 220.000 ya oke lah. Harga 120.000 sekali brew 12 gram, air 170, dan baristanya ikut mencicipi kopi yang saya minum. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.